Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini Pak, ini ya, saya ambil tempat duduknya tempatnya. Boleh ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya, semuliakan ketua beserta jajaran pengurus Masjid Jami Nurul Jannah Kampung Bangunrejo. Yang saya muliakan para alim ulama, khusus para imam, ibu bapak semuanya yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadiran Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bersua kembali dalam keadaan sehat, walafiat, aman, ya. Ngumpul kita di masjid yang kita bangun bersama. Sedari awal ini bangunan kita bangun lillahi ta'ala. Harapannya masjid ini menjadi tempat di mana kita semua bisa mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, menjalin persaudaraan, ya. Masjid ini adalah tempat di mana sekat-sekat sosial hilang. Ya, masjid ini satu-satunya tempat di mana sekat sosial hilang. Di sini tak ada beda. Presiden, gubernur sama aja kan. Bupati, camat sama. Ustaz pun kalau tak diberi kesempatan berbicara belum bawa gelap. Ini dikasih meja nih karena disuruh berkata-kata gelap. Biar ada nampak sedikit mana yang ngomong iri. Kalau di bawah semua kan tak nampak. Apalagi kalau ustaznya hitam kan, makin tak jelas kan. Nah, maka dikasih meja kasih gitu. Nah, mudah-mudahan Allah ridho ya dengan aktivitas kita ini. Amin ya rabbal alamin. Lanjut tadi. Bersolawat bersalam kita untuk kekasih Allah, pemimpin para nabi dan para rasul yang akan menjadi saksi untuk seluruh manusia di dunia akhir nanti. Manusia satu-satunya yang oleh Allah diberi izin di hari kiamat untuk meminta dan memohon kepadanya. Beliaulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bermohon kepada Allah, semoga rahmat dan salam Allah dilimpahkan juga kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan untuk kita umat beliau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ini karena waktunya singkat ya, saya tak baca dari awal ya. Kita lanjut yang akan kita bincangkan aja malam. Kita baca dulu. Ikuti bapak saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء
Ini penggal kedua dari surah An-Naba. Penggal pertama itu untuk orang yang celaka, ya. Nah, yang kita baca barusan ini untuk orang yang bahagia. Di antara manhaj Quran, metode Quran itu ada namanya tarhib wa tarhib. Ya. Tarhib itu memberikan dan menanamkan rasa takut sehingga orang punya rem untuk melakukan kezaliman, untuk melakukan kedurhakaan. Karena di Quran disebutkan tempat kembali bila kamu zalim, bila kamu ingkar, bila kamu kafir adalah neraka. Itu sudah kemarin, ya. Nah, yang sekarang ini targhib. Targhib ini memberikan support agar orang mau melakukan kebajikan, meninggalkan kejahatan supaya nanti senang, ya. Maka dibincangkan tentang keindahan akhirat. Oh, gitu. Siapakah mereka yang akan bahagia di akhirat? Nah, disebut di sini al-muttaqin. Orang yang sewaktu di dunia punya sifat muttaqin. Muttaqin ini predikat, ya. Orangnya, ya. Kalau pekerjaan yang ada di dirinya namanya takwa. Orang yang bertakwa bahasa Arabnya muttaqin, ya. Wajar kalau kemudian satu Jumat sekali Allah wajibkan ada seorang mukmin ngingetin diri dan orang-orang mukmin di sekitarnya agar bertakwa. Kapan itu? Waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat kan ada khutbah Jumat. Coba sebutkan rukun khutbah Jumat. Satu, si khatib itu kudu apa? Pertama, dia harus muji Allah. Yang kedua, harus bersalawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, harus mewasiatkan takwa. Ulang. Rukun khutbah satu, muji Allah. Kedua, salawat kepada Rasul. Ketiga, mewasiatkan takwa. Mewasiatkan takwa itu menyuruh bahasa kitanya. Cuman bahasanya agak angker. Wasiat itu kesannya besok nak meninggal hari ini cakap jaga ya kamu. Itu wasiat begitu kan. Jadi wasiat di mana perintah. Jadi harus ada mukmin seminggu sekali, sepekan sekali ngingetin diri dan orang lain yang mukmin agar bertakwa. Jelas. Yang keempat apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kalau yang tiga ini, hamdalah, sholawat, takwa, wasiat takwa, itu kudu ada di khutbah ke-1, di khutbah kedua. Tapi kalau baca Quran boleh ada di khutbah pertama, di khutbah kedua tak baca, tak ada masalah. Atau di khutbah pertama tak baca, di khutbah kedua ada baca, no problem, silakan. Paham ya? Yang ketiga, ngedoain mukminin, mukminat, muslimin, muslimat agar dosa-dosanya diampuni Allah. Spesial di khutbah kedua. Ya, ingat nih, ingat nanti khotib tak datang, jangan pula tak ada yang naik. Betul lah? Kan sudah saya kasih tahu, rukunnya cukup 5. Sekali lagi, 1, hamdalah. Kedua, sholawat. Ketiga, baca ayat. Ketiga, wasiat takwa. Keempat, baca ayat. Yang kelima, mendoakan mukminin mukminat, muslimin muslimat agar diampuni Allah dosa-dosa mereka. Ya, hamdalah, sholawat, wasiat takwa itu kudu ada di khutbah ke-1 dan kedua. Kalau baca Quran boleh pilih salah satunya. Kalau ngedoain orang beriman kudu di khutbah kedua. Maka khutbah itu bisa dilaksanakan dalam waktu 3 menit. Percaya dah? Ya, nah dengerin saya. 3 menit selesai khutbah 1, khutbah 2. Naik kan?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Duduk. Paham ya? Berdiri lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Duduk, turun, selesai. Cuman orang heran nanti, apa nih khutbah? Betul lah. Kenapa? Karena di kita dah kebiasaan khutbah diterjemahkan. Tapi Bapak pergi ke daerah Jawa misalnya, di beberapa tempat khutbah itu melulu bahasa Arab. Melulu bahasa Arab. Dari dulu kecil sampai tua itu yang dibaca. Paham ya? Sah memenuhi kriteria apa yang ingin saya sampaikan? Ketakwaan itu diwasiatkan di khutbah pertama, ketakwaan itu diwasiatkan di khutbah kedua. Kenapa? Lihat surah An-Naba. Yang akan menikmati kehidupan akhirat ini hanyalah orang yang waktu di dunia punya predikat muttaqin. Dia bertakwa. Paham ya? Siapa muttaqin? Muttaqin ini dalam sebuah sabdanya Rasulullah dalam khutbah beliau menyampaikan at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, yashir ila sadri salasa marrat. Kata baginda Rasulullah, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, untuk dada, untuk hati. Artinya apa? Takwa itu sikap batin, sikap mental, sikap hati. Ya, yang selalu mawas diri, yang selalu menyadari bahwa Tuhan melihatnya, Allah memperhatikannya, Allah mencatat perjalanan hidupnya. Itu takwa. Nah, orang yang di hatinya ada itu, maka menjelma dari tangannya aktivitas baik, keluar dari lisannya ucapan benar, beraktivitaslah mata untuk melihat yang sesuai aturan, melangkahlah kaki ke tempat yang Tuhan ridhoi. Dasarnya dari mana? Dari sini. Ini yang menyadari Tuhan melihat, maka kaki diupayakan sesuai dengan keyakinan hati. Jangan ke situ Tuhan menilai engkau gitu. Nanti kamu berat tanggung jawabnya. Maka dibelokkanlah kepada yang Tuhan ridho. Itu Pak. Maka tidak setiap perbuatan baik itu ketakwaan. Contoh ceramah saya nih, menurut Bapak baik enggak? Baik kan? Menurut rasa atau menurut syariat? Menurut syariat benar, menurut rasa juga. Tapi cakap saya ini tidak didorong oleh keyakinan Tuhan memperhatikan saya. Tidak. Melainkan didorong oleh satu hal duniawi. Demi harta yang ingin saya peroleh. Misalnya, kira-kira omongan saja, baca ayat, baca hadis, buka kitab, ngajak bapak takwa, kira-kira bagian dari ketakwaan bukan? Bukan. Benar. Maka munafik sholat, mohon maaf, ini biar jelas Pak, biar jelas. Jangan verbalisme memahami takwa, biar jelas. Orang munafik sholat kan, zaman Rasul sholat Pak. Pergi perang, pergi. Tapi Tuhan sedikit pun tidak memuji perbuatan mereka. Bahkan mendapat kecaman. Diabadikan dalam Quran.
Wa iza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalil. Bila mereka dirikan salat, maka dibuatnya salat, tapi tidak karena takwanya, melainkan karena dia ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang. Disebut ketakwaan tidak. Bahkan masjid yang mereka bangun, coba ngebangun masjid baik enggak? Ngebangun masjid baik enggak? Baik. Berinfak untuk pembangunan masjid baik enggak? Baik. Tapi ada dalam Quran masjid yang dikecam, bahkan Rasul minta untuk merobohkannya. Masjid apa itu? Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik, tujuannya bukan untuk meninggikan nama Allah, tapi untuk menyaingi kemakmuran Masjid Nabawi agar orang tak fokus lagi ke sana, melainkan sebagiannya pindah ke masjid yang dibangun oleh munafik. Nah, disebutnya itu masjid dirar. Masjid apa? Dirar. Bagian dari ketakwaan pembangunan itu tidak. Paham enggak? Maka di Quran dipuji Masjid Kuba, Masjid Nabawi. Kenapa? La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid itu dibangun atas dasar ketakwaan. Nah, ini penting. Ya, ini penting. Innalil muttaqina maqam. Kita kan ngaji tafsir, Pak, bukan ngaji terjemah. Maka Bapak perhatikan. Saya bukan menganggap Bapak tak memperhatikan. Ini ngaji tafsir. Ngaji tafsir, bukan ngaji terjemah. Ya. Orang-orang jahat yang ada di ayat sebelum ini, sifat mereka apa? Allah sebut lit-taghina. Orang-orang yang masuk ke neraka itu di dunianya memiliki predikat status at-taghin, yang melampaui batas. Masih ingat apa yang saya sampaikan di sini? Maksud melampaui batas itu apa? Melampaui batas sebagai hamba. Melampaui batas sebagai hamba. Hamba itu dicipta, hamba itu dimiliki, hamba itu diatur. Nah, itu hamba. Ya. Nah, melampaui batas itu berarti dia merasa jadi pencipta, dia merasa menjadi pemilik, dia merasa menjadi pengatur. Sehingga ketika Allah memposisikan dirinya sebagai pengatur, nolak dia. Enggak. Nah, itu tauhid namanya, Pak. Paham ya? Yang kalau zaman Nabi gambarannya adalah orang-orang yang mengingkari hari pembalasan. Yang tak mau mengimani Allah, yang tak mau mengimani Nabi Muhammad. Tapi makna taghin, melampaui batas itu bisa sampai kepada pemahaman melampaui batas sebagai hal. Paham ya? Melampaui batas sebagai, nah itu taghin. Kalau orang-orang baik, status dunianya apa? Muttaqin. Orang yang bertakwa, orang yang senantiasa mawas diri. Paham ya? Oke. Apa yang Allah siapkan untuk muttaqi? Bagi orang yang waktu di dunia ini bertakwa. Pertama Allah sampaikan mafazat. Ibnu Abbas menafsirkan mafazat ini ayat munazzah. Ada tempat mutanazzah. Apa mutanazzah? Kalau Bapak pernah ngaji dinia dulu, kata nazzah itu tamasya. Ada tempat bersenang. Kalau sekarang bahasa kita cuci mata, refreshing. Itu. Maka di Pinang ada tempat refreshing, Batu 10, Taman Batu 10 itu sengaja dibuat oleh Pemkot agar orang Tanjung Pinang penat-penat pergi situ. Tapi terganggu kemarin gara-gara ada buaya. Nah, duduk nyantai takut kan? Nah, ini punya swasta, masuk harus bayar. Yang ini kemarin pernah murah karena promosi kan dalam tak sekarang tak mahal lagi. Paham ya? Raja-raja dulu kan punya tempat tanazzuh.
tamasya kayak Taj Mahal. Oh, Taj Mahal itu kan senang tuh kalau kita duduk situ. Betul? Nah Allah sampai, kalau kamu di dunia muttaqin punya status, balik ke akhirat, meskipun kamu waktu muttaqin di dunia nih kere, boro-boro tamasya, beras sekilo kadang tak sampai, betul nggak? Karena dibagi-bagi dengan minyak. Kalau beras sekilo minyak tak terbeli, betul nggak? Akhirnya minyak setengah, betul nggak? Beras setengah. Tapi muttaqin, Allah sampai nanti balik ke akhirat, kamu punya mafazah, punya tempat yang sangat lapang untuk kamu bertamas. Apa ya? Nah, ditargib, dibuat senang dengan akhirat oleh Allah dengan cara menghabarkan kepada kita apa-apa yang akan kita nikmati nanti. Apa ya? Takkan pening nanti cari itu. Sekarang kita ngapain sini? Anak saya nanya, kalau 2 orang berapa ayah? Saya bilang 75. Ayah punya duit berapa? 100. Berarti jajan kita hanya makan mie. Iya. Yalah. Nanti di akhirat ada lagi budak kita nanya gitu, punya duit berapa ya? Pergi gitu. Tapi syaratnya harus muat kaki. Di hati harus senantiasa tersimpan dengan kuat Tuhan mengawasi, sehingga tangan tak melakukan aktivitas yang tak disenangi Allah, lisan tak berucap yang menyakiti orang lain yang Tuhan pun tak senang. Betul lah. Apa ya? Dijelasin di ayat ini apa tempat tamasya itu, hadaika, kebun-kebun kan, kebun-kebun. Ada yang kebun, coba Bapak kebun. Di kebun tuh ada pohon yang tak ada buah tapi enak dipakai bertelur. Ada yang kita nikmati pokok di kebun tuh karena buahnya manis. Betul? Ada pokok di kebun tuh yang kita nikmati karena dia punya bunga indah. Nah di surga kita akan punya itu, punya kebun kan. Tapi kita tak harus nanam, tinggal menikmati. Saya semalam bincang dengan kawan KPU, udah lama bertemu. Dia ternyata ahli tukang bikin taman, tukang nata taman. Saya tanya berapa bang? Mahal Ustaz, puluhan juta kan, hanya untuk buat taman. Itu dengan ukuran yang sangat terbatas. Surga nanti luar biasa, arduhas samawati wal. Dia punya lebar, langit ditambah Bapak jangan bingung. Aduh, jadi nanti kesepian lah, kegedean. Betul lah, tidak Pak. Bapak ini larang, masa mikir sudah kesepian. Artinya Bapak jangan menggambar di surga ada couple, ada perumahan tiba-tiba 6. Oh, tak ada Pak. Coba perumahan tiba-tiba 6, tengok dari pesawat, sakit tengok. Betul lah? Berdempet gitu. Betul kan? Di surga tak ada couple gitu. Taman-taman Pak, taman ada kebun wa anaban, dan ada juga anggur. Nah, ini namanya apa? Zikrul khas ba'dal am. Nyebut yang spesial setelah yang umum. Di kebun tuh terspesial anggur. Artinya anggur tuh Pak, dari dulu sampai sekarang barang istimewa. Betul? Barang istimewa. Mahal, zaman Rasul pun mahal. Zaman sekarang pun mahal. Di surga pun maka arak yang paling mahal di dunia ini arak yang terbuat dari anggur. Betul tak? Betul aja lah, meskipun belum pernah. Bapak baca Google lah, anggur apa namanya? Arak paling mahal tuh arak yang dari anggur. Untung kita tak pernah mabok kan? Kalau pernah mabok cobalah, betul lah. Sampai sekarang kan belum. Janganlah, betul.
Nah, anggur di dunia yang paling enak dijual arak itu anggur. Nah, bahasa Arabnya arak, yang dari anggur itu khamr. Bahasa Arabnya. Kalau arak yang terbuat daripada kurma namanya nabid. Yang disebut di Quran itu arak yang dari anggur. Paham ya? Nah, makanya nyambung ke depannya wakaksan dihaqa. Bukan hanya ada buah anggur, tapi juga ada gelas-gelas yang penuh dengan arak-arak anggur itu. Jadi kalau nak minum arak nanti di surga, jangan sekarang. Ya, sekarang mah udah mahal, dosa. Dosa loh Pak, minum arak tuh mahal lagi. Kalau tak percaya coba Bapak beli di diskotik kelas tinggi kan, oh jutaan Pak, apalagi sudah difermentasi sekian puluh tahun, itu mahal kan. Paham Pak ya? Maka jangan mabuk. Sudahlah nanti kena cegat di akhirat. Di dunia pun tekor Pak. Ya, di dunia pun dah tekor. Budget kita untuk beli arak itu mahal. Oke, lanjut. Tertarik tak ke surga nih? Tertarik? Paling tidak kita bisa perbaiki rumah lah ya. Sekarang kan nyuduk, masuk pintu depan langsung ke dapur kan? Betul tidak? Masuk ke kamar, kalau badan tinggi, kepala tuh udah beradu dengan dinding. Betul? Nah, kalau Bapak nak ganti nanti punya rumah, bertakwalah. Tuhan akan buatkan yang luar biasa. Wa kawaiba asraba. Berikutnya yang Allah siapkan untuk kita yang muttaqin hari ini, yang bertakwa waktu di dunia, Allah telah siapkan gadis-gadis belia. Ini mohon maaf, saya baca tafsir biar Bapak mengerti bahwa di Quran tuh melukiskan tentang surga tuh, betul? Mengenai siapa yang akan menemani kita di sana, luar biasa. Luar biasa itu apa? Ya agak porno. Agak porno. Saya baca ya tafsirnya. Biar bapak tak mudah terprovokasi oleh orang yang mengatakan Quran katanya di apa? Dipornokan. Saya baca tafsirnya, biar bapak ngerti ya. Maksudnya apa tuh porno? Saya baca. Wa kawaidu ya'nuna anna sadiyahunna nawahid lam yatazallina li'annahunna abkar. Ini bahasa Arabnya, bahasa kitanya Karang Rejonya nih. Bangun Rejo. Dia punya susu, mohon maaf. Ini saya terjemahin aja. Jangan pula kok usah ngaji porno pula, bukan. Ini saya terjemahin. Sabjil tuh ini buah dada. Mereka punya buah dada, gadis-gadis di surga itu tidak melorot ke bawah. Ini kinayah, ini masih ori. Masih muda beli. Kita tafsir loh Pak. Ini semua udah pada nikah ya? Udah ya? Apa? Nah kalau ada ulama kiai nerangin tentang gadis di surga seperti itu, Bapak jangan bilang haram tak kiai. Ada Pak dalam itu. Ini namanya kitab dari Ibnu Katsir, ini Tafsirul Qur'anil Azim. Ini tafsir bil ma'thur. Ya. Maka yang disebut di sini ini paling tidak perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Ya. Siapa yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di sini? Nah, itu diantaranya adalah perkataan Ibnu Abbas, perkataan Imam Mujahid. Ibnu Abbas sahabat, Imam Mujahid tabi'in kan? Nah kata beliau, wa kawaiba atroba itu begitu. Bapak nanti kalau sekarang muttaqin, yang akan menemani Bapak adalah gadis-gadis yang masih perawan, yang dia punya umur sebayaan. Sebarna baca 30 sampai 35-an. Kalau 15 bau kencur.
Betul lah. Kalau 40 bau tanah. Nah, yang senang dihirup tuh 33. Tapi mohon maaf, di akhirat mah nanti tak ada nafsu bejat kayak hari ini. Kalau sekarang mah kita kan nafsu, betul lah. Kalau di akhirat mah justru kenikmatan, tak ada nafsu. Maka di dunia banyak orang kelahi gara-gara perang. Di akhirat tak ada, kita perlu berbidadari. Paham ya? Nah, kalau kamu bisa bertakwa sekarang, kusiapkan kata Allah. Bidadari yang umurnya 30 sampai 35 yang mereka punya payudara masih tetap akan menemani Allah. Tapi sekarang harus ngetek, harus bertakwa, harus terarah. Kamu punya hidup, harus mau aku atur. Maka dalam hadis riwayat Muslim disebut hubbatil jannatu bil makarih wa hubbatin naru bis syahawat. Ulang ya, yuk, atau ikuti saya. Hubbatil jannatu, yuk, bil makarihi wa hubbatin naru bis syahawati. Hubbatil jannah bil makarihi. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tak kita senangi waktu di dunia. Paham? Karena satu-satunya kesempatan untuk meraih surga itu kehidupan hari ini. Tak ada kesempatan lain. Bapak dah meninggal dan dicabut roh oleh malaikat, selesai. Tak ada lagi kesempatan untuk meraih surga. Sekarang mumpung roh masih dalam paham ya? Nah, yang mengelilingi surga hari ini adalah hal-hal yang tak disenangi oleh sahabat. Kayak sholat maghrib tadi, jelas. Oh iya, capek mah. Kita balik kerja jam 5, makan, minum, mandi, cabut. Sedapnya habis makan tuh kan selonjor, telentang, betul lah. Tapi Tuhan manggil datang meskipun terlambat. Jadilah daripada tidak sama sekali kan. Time Ramadan, siang-siang awal ya dengan makan, senang nggak? Tidak, betul kan? Apalagi kita pengopi, woi karena Ramadan datang, betul kan? Yang paling berat untuk kita tinggalkan Ramadan itu kopi, Pak. Kalau kita pengopi, betul Bang? Hah? Tapi sanggup kita tinggalkan itu, Tuhan sanggup. Nanti kopimu di surga sedap. Tak disebut Pak di sini kopi, karena zaman Rasul mungkin kopi itu tak sepopuler hari ini. Yang populer zaman Rasul itu arak, orang-orang Belanda. Betul lah. Itu kan kenikmatan manusia saat ini. Andai kopi mungkin waktu itu dapilan kayak di Pinang sekarang, mungkin Tuhan pun nak kabarkan kopi itu aman ada. Kalau kopi dunia karena robah-robah, betul lah. Kita sering nongkrong di kopi depan lah. Hari ini sedap, besok masuk, aduh, hilang rasa semalam. Nah di akhirat nanti kalau ke surga Bapak dan saya, kopi itu stabil rasanya tuh. Naik demi time tuh naik rating, punya kualitas rasa. Paham? Nah Quran ini hanya menggambarkan sebagian aja tentang surga. Betul lah. Oleh karenanya maka ada hadis sahih yang menyampaikan apa itu surga? Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Surga itu adalah keindahannya tak pernah terlintas dalam hatimu. Kemerduannya belum pernah kau dengar dengan telinga. Kelezatannya belum pernah kau rasa dengan lisan. Paham Pak? Jadi kalau di ayat disebutkan gadis, jangan Bapak bayangin nikmatnya itu kayak malam pertama kita, oh itu tak ada apa-apa. Gitu. Jangan Bapak bayangin nikmatnya arak di surga kayak kita minum arak dekat di kecil. Itu tak ada apa-apa.
Jangan Bapak bayangkan kemerduan suara surga seperti kita mendengar musik-musik barat. Kecil, tak ada nilai. Ini hadis sahih loh. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin basar. Surga itu matamu belum pernah melihat keindahannya, telingamu belum pernah mendengar di dunia kemerduannya, dan hatimu pun tak bisa ngebayangin, ngelukisin bagaimana itu surga itu. Maka kalau Bapak ngebayang surga kayak gini, bohong, lain, lebih dari itu. Kalau Bapak ngebayang artis ini kayak suara surga, oh bohong ya, lebih dari apa yang kita paham Pak. Ini pendekatan-pendekatan tentang kenikmatan surga itu sesuai dengan apa yang manusia alami di dunia. Oleh karena itu Bapak pernah dengar ayat ini, Jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan. Bapak, saya, Ibu nanti insya Allah akan tinggal di surga. Di bawah tempat tinggal kita nanti mengalir sungai-sungai. Mengalir sungai-sungai. Bapak terbayang nggak sungai mengalir? Dekat-dekat buaya sini kan ada sungai nih. Pertanyaannya, yang ngalir itu sungai atau air? Hah? Air. Berarti mengalir di bawahnya sungai-sungai itu hakikat atau majaz? Majaz, bukan sebenarnya. Karena yang ngalir itu bukan sungai, tapi Nah kata para ulama, di surga nanti bukan kayak di dunia. Airnya diam, sungainya yang mengalir. Ada ulama yang berpendapat itu hakikat. Kalau di dunia kan wajar aja. Sungai Bengawan Solo kan mengalir, yang ngalir kan air, sungainya diam kan. Kalau di surga enggak, kata para ulama, berdasarkan hakikat firman, yang ngalir itu sungainya, airnya diam. Nanti tercengang kan nengok surga. Kok gini sungai surga lain dengan sungai Mau dah? Mau ke surga harus jadi harus jadi dengan Allah baik, dengan manusia baik. Itu muttaqin itu kalau disingkat mah, ke Allah baik, ke manusia baik. Dengan baiknya ke Allah doang, ke manusia ya Allah minta ampun. Sakit hati kita dibuat dengan cakap bapak tuh. Wah itu bukan muttaqin 100% tuh, setengah. Dengan orang minta ampun lomanya, dengan Allah kedekut. Diajak sholat Jumat aja tak mau, tapi dengan orang dermawan, nah setengah takwa juga itu. Muttaqin sesungguhnya tuh Tuhan dibaikin, orang dibaikin. Nah itu muttaqin. Kalau kita susah lah nerjemahin takwa itu gitu gimana? Dengan Allah baik, dengan manusia. Paham gak? La yasma'una fiha lagwa wa la kizaba. Mereka orang-orang bertakwa yang masuk surga itu tak ada mereka dengar sedikit pun di surga itu kata-kata yang sia-sia. Kata-kata sia-sia itu apa? Kata sia-sia ini kata para ulama adalah, sini saya bacakan ya. Kata para ulama, kata sia-sia itu kalamun laghin arin anil faidah. Kalamun laghin arin anil faidah. Omongan yang nganggur, omongan yang tak ada manfaat. Tak ada manfaat untuk dirinya, tak ada manfaat untuk bahwa ya. Nah, maka simbol omongan di surga adalah salam. Simbol omongan orang-orang surga adalah iya juga guys. Nah di surga nanti kalau cakap tak ada yang begini habis, tak ada batas di surga. Kalau lagi asik ngobrol
Betul. Kalau di sini ada batas, azan kan, meskipun lagi cakap, betul lah. Kenapa? Tak semua orang senang ngaji, betul lah. Ada orang senang sholat, tak senang ngaji. Karena orang tak semuanya senang dengan ngaji, kita salam aja, betul lah. Nah, mudah-mudahan pekan depan bertemu lagi, bincangkan tentang apa rahasia kenikmatan surga itu. Disebutkan dalam Quran, kamu tak akan dengar kata-kata sia-sia. Info sedikit, kata-kata sia-sia itu Pak, menyakitkan lebih daripada lapar. Betul. Kata-kata sia-sia menyakitkan lebih daripada sakitnya lapar. Insyaallah ya, bukan yang sama. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi